Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Daniel pasal yang pertama. Dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Daniel pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Lalu raja bertitah kepada Aspenaz, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelaku setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan ini. Nah, di bulan yang baru ini kita masuk kepada tema gereja kita yang baru, yaitu cakap bekerja. Cakap bekerja. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah adalah seorang yang pekerja yang hebat dan luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi segala isinya, bekerja selama 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, Tuhan Allah bekerja. Dan dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita yang percaya Tuhan tidak boleh malas bekerja. Tidak boleh malas bekerja. Jadi kalau ada ngaku-ngaku anak Tuhan malas bekerja, apalagi tidak mau bekerja, itu bukan anak. Itu bukan anak Tuhan. Karena Tuhan yang kita ikuti, percayai, telah memberikan keteladanan bekerja. Jadi ada banyak tipe orang tidak mau bekerja, malas bekerja. Ada yang bekerja kadang-kadang, ada yang rajin bekerja, tetapi ada juga yang cakap bekerja. Kalau saya tanya seluruh jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan bekerja? Pasti jawabannya bekerja. Tapi kalau saya tanya apakah rajin, ini akan menjadi pertanyaan. Apalagi apakah jemaat Tuhan cakap bekerja? Jadi kita bukan hanya diminta dituntut untuk hanya bekerja, tetapi cakap. Cakap bekerja. Cakap bekerja. Kenapa kita harus ada kata cakap bekerja? Kenapa tidak cukup hanya bekerja saja? Nanti kita akan lihat jemaat. Apa bedanya kita bekerja dengan ditambah dengan kata cakap bekerja? Pasti berbeda.
pasti. Apa artinya cakap? Cakap itu artinya mampu, sanggup, pandai, mahir, ahli, cekatan, tidak gampang menyerah. Jadi cakap, ahli, mahir, cekatan, tangkas, pandai, sanggup, mampu, wah, itulah arti cakap. Cakap bukan tampan, gagah, ganteng, bukan itu maksudnya. Ya, karena kata cakap ini pun bisa dipergunakan. Ya, cakap kali ini. Wah, ganteng kali. Tidak ada hubungan ganteng kali dengan bekerja. Kecantikan, kegantengan tidak akan membuat kita hebat dalam bekerja. Walaupun dalam pekerjaan tertentu itu dibutuhkan, tapi itu bukan modal utama. Kata bekerja, bekerja artinya berbuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi kita bekerja melakukan sesuatu dengan ahli, dengan pandai, dengan cekatan. Untuk itu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada waktu Raja Nebukadnezar mengepung Yehuda, bangsa Israel, yang kala itu rajanya bernama Yoyakim. Karena Yoyakim telah membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan kepada dewa-dewa, kepada Baal. Maka Tuhan murka, Tuhan marah. Lalu Tuhan menyuruh Raja Nebukadnezar menghancurkan Yehuda ini, menghabisi, meluluhlantakkan Israel. Tetapi Raja Nebukadnezar berpesan kepada Aspenaz, kepala istana, bawalah beberapa orang dari seluruh orang Israel, jelajahilah, bawalah beberapa orang, pilihlah beberapa orang. Dan salah satu kriteria yang dibawa oleh Aspenaz ke Babel orang-orang Israel, salah satu kriteria dari banyak kriteria, orang-orang yang cakap bekerja. Hebat jemaat. Orang-orang yang cakap bekerja. Jadi ternyata orang yang cakap bekerja itu luar biasa. Jadi perhitungan, jadi prioritas, jadi sorotan dan pilihan. Bukan dikatakan orang-orang yang bekerja, tetapi Raja berkata yang cakap bekerja, yang ahli dalam bekerja, yang mahir, yang cekatan, likat dalam bekerja. Bawalah itu. Tak heran jemaat Tuhan sama seperti jemaat, katakanlah itu kalau dalam hal bekerja, dalam bangunan contohnya, tentu pemborong tidak asal-asalan memilih siapa yang dibawa. Sekalipun mungkin menyodorkan diri, tetapi seorang pemborong yang baik tidak mau rugi. Tentu dia memilih orang-orang yang cekatan, yang ahli, yang cakap, yang rajin. Itulah tentu
pimpinan. Kalaupun contohnya terpilih itu hanya pelengkap, karena kurang doa mana ikut lagi minimal sebagai penghibur. Itu hanya pelengkap. Tapi kalau prioritas tetap dalam pekerjaan apapun selalu ada kriteria, selalu ada prioritas. Sesudah penuh prioritas, sama seperti anak-anak kita sebentar lagi mau tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Selalu kalau mendaftar ke sekolah tertentu, selalu ada namanya prioritas. Yang pertama prioritasnya nilainya bagus, nilainya tinggi. Ditambah sekarang pemerintah memakai istilah zona paling dekat. Tapi hati-hati, sekalipun di samping rumahnya sekolah, tapi kalau kriteria nilainya tidak mencukupi, tetap tidak jadi prioritas. Dalam hal apapun itu jemaat terkasih. Untuk itu jemaat terkasih, mari kita bantu diri kita untuk tetap melatih diri kita supaya kita menjadi seorang pekerja yang cakap, yang mahir, yang pintar. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar ada 3 hal menjadi pribadi yang cakap bekerja. Yang pertama, apakah jemaat bekerja sebagai apapun itu? Apakah bangunan, apakah sebagai supir taksi, angkot, Grab, apakah sebagai orang yang berjualan, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sebagai kuli bangunan, atau apapun itu. Mari kita belajar kebenaran. Yang pertama, pribadi yang cakap bekerja adalah pribadi yang mencintai pekerjaannya. Jadi pribadi untuk menjadi pribadi yang cakap, yang ahli, yang pandai, yang pintar, yang hebat dalam bekerja, dalam hal apapun, dalam dunia sekuler, dalam pemerintahan, dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan apapun itu dibutuhkan kecakapan. Nah, ternyata untuk kita menjadi cakap bekerja itu, kita harus menjadi pribadi yang mencintai pekerjaan kita. Ada orang bekerja tapi hanya sebagai pelarian. Jangan pernah harap kita cakap dalam hal ini. Ada orang bekerja karena tidak ada pekerjaan yang lain. Tetapi bukan didasari saya melakukan ini, saya mengerjakan ini karena saya mencintai pekerjaan ini, menyenangi pekerjaan ini. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini, mereka adalah pribadi-pribadi yang mencintai pekerjaannya. Orang kalau mencintai apa yang dia kerjakan, pasti dia semangat bekerja. Jadi kalau ada jemaat malas-malasan bekerja, dalam sebuah perusahaan suka terlambat, model-model seperti ini takkan bisa hebat dalam pekerjaan. Apalagi
Datang bosnya, lihat. Model-model seperti nggak terpakai sampai kapanpun. Hidupnya begitu-begitu terus. Tapi orang yang cakap bekerja, dia mencintai pekerjaannya itu. Mau sekecil apapun yang dia kerjakan, mau seperti serendah apapun yang dia kerjakan. Contoh, cari foto, jangan kira cari foto orang tidak bisa kaya raya. Banyak sekali orang cari foto konglomerat. Kalau tidak percaya cek YouTube. Tukang foto yang kaya raya, bertemu. Jangan kira orang kerja bangunan tidak kaya raya hebat. Banyak sekali. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa? Kita tidak. Pertanyaan di mana? Karena kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi orang yang mencintai apa yang dia kerjakan, pertama dirinya dia semangat, kerja semangat, sukacita, antusias. Mau orang ejek, hina, tak peduli dia. Saya pernah dengar kesaksian seorang anak muda cari naskus. Sekarang dia sudah kaya. Memang diejek habis itu. Wah, kau anak muda, wajar awam, tapi kerjamu cari naskus, gak peduli dia. Malah dibikin dia koi apa yang dicak barang ini. Peduli amat. Memangnya kau kasih aku makan? Orang yang mencintai pekerjaannya, apapun kata orang tentang apa yang dikerjakan, asal tidak menyimpang dari kebenaran, dia nikmati. Dia hidup. Bayangkan, dia jam 4, jam 3 sudah pergi cari naskus. Sesudah dia ada uangnya beli dua. Pertama dia beli 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, berekor-ekor, karena sudah beranak. Akhirnya masih anak muda, dia sudah punya rumah sendiri, dia sudah punya mobil sendiri. Orang-orang yang ejek dia, jangankan punya mobil, punya sepeda janda pun belum. Ini kebenaran, saya nggak karang-karang. Tapi kalau orang nggak mencintai pekerja, anak muda, bau, langsung patah semangat. Itu nggak mencintai pekerjaan. Memang sekarang dia bau, tapi sesudah punya duit, dia punya parfum bisa 1 kilometer harus. Karena dia sudah punya uang beli parfum yang mahal. Kalah bau naskus itu dengan parfum yang dia punya. Sekarang sejak hidup harum kali. Biasanya bau naskus, ini bau parfum yang harumnya minta ampun. Itulah menurut saya salah satu pekerjaan yang agak rendah, cari nasi busuk, tapi dia bisa kaya. Dia semangat, dia tidak menyerah, dia tidak minder, dia sayangi pekerjaannya itu. Sukacita dia. Jadi dia bisa kaya. Orang yang mencintai pekerjaannya, pasti dia tetap bahagia. Dia tetap bersemangat. Jadi jemaat Tuhan, cintai pekerjaanmu. Amin. Amin. Wah, cintai. Apapun kata orang, jangan marah, jangan minder. Memang inilah Tuhan izinkan saya kerja. Saya mau kerjakan apa lagi? Ya sudah, Tuhan berkati aku pekerjaan ini sekalipun membunuh orang hina, daripada orang necis.
pakaiannya rapi, gajinya hanya cuma sekuntil. Penampilan macam Perdana Menteri. Pulang, wah, setiap bulan kita gaji berapa? Wah, beli bedaknya pulang. Sementara yang nasbus tadi sekali jual 1 ekor beduanya itu, wah, 10 juta, berjuta-juta. Yang penting cintai. Orang yang mencintai pekerjaannya pasti akan mengalami hal-hal yang ajaib, ketidakmustahilan. Cintai. Jadi apapun itu, jangan menyesali. Jangan menyesali. Apapun pekerjaan itu. Apakah narik becak? Cintai. Cintai pekerjaan itu. Apakah supir angkot? Cintai pekerjaannya. Di samping istri berdoa, Tuhan kirimkan penumpang, Tuhan berkati. Aku tolak segala kerusakan mobil yang dibawa suamiku ini. Tidak ada bocor ban kempes, ban meledak, ban terbang, atau kerusakan sekecil apapun. Yesus. Setiap dikelesok ada sewa dan penumpang. Berkati sambil kau ajari suamimu, Pak, belajar senyum di cermin, belajar lemah lembut. Sambil kita perbaiki angkot kita ini, jangan bolong-bolong semua. Setiap duduk kena jarum apanya, petaknya tertusuk benda-benda tajam. Bagaimana ini nanti? Langsung dia catat nomor angkot sekian, jangan lagi tumpangi sampai selama-lamanya. Kena tusuk pantat kemarin. Ditambah lagi supirnya bagus, tidak ngebut-ngebutan, bawa penumpang itu nyaman. Kalau yang model-model supir seperti ini dikejar sekecamatan Tembung, wah, lewat semua, lewat. Angkot 65 yang BK9 harus dapat. Percaya. Tapi kalau supirnya galak, lebih galak daripada singa atau harimau. Kok pikir aku punggung? Yang sakit jantung bisa pingsan, apalagi mati mendadak gara-gara suaramu seperti singa keluar dari kandang. Kau kok? Saya hamba Tuhan saja pernah saya mau tempelin itu seberang. Iya, sampai hampir lupa saya pendeta saya. Karena bawahnya lebih ngeri dari orang yang berat. Dalam hatiku orang belajar angkot saja tidak pernah seperti di bawah. Kira-kira kalau kita naik model angkot seperti ini masih mau pakai 2 kali? Hanya orang jam 5 yang mau. Yang 7 pas atau jam 6 pas tak mau. Begitu caranya. Istri berdoa di rumah, suami ini, kasih setoran berapa Pak? 300.000 hari ini. Wah, alhamdulillah. Ini berapa Pak setoran? Jangankan setoran ke mama, setoran ke yang punya angkot pun masih hutang. Cakap. Saya nggak kanan-kanan. Ini nggak main-main. Kalau nyaman kita bawa, angkot kita semakin kita bagusi. Jangan bikin speaker yang tung, pecah telinga semua orang yang di dalam. Bagaimana kita bisa nyaman? Bolong-bolong semua. Ditambah istri memberangkatkan nanti, bila kau sehat, disepak-sepak lagi. Udah gak dikasih sarapan lagi, angkot tak jelas, bawanya emosian, apa aja yang dapat. Itu bukan orang yang cakap. Yang jualan pun seperti itu.
Oh berdua, Tuhan berkati wajahku. Apalagi masa-masa lebaran sebentar lagi, yang jualan kain, jualan apa, pokoknya yang jualan apa mungkin pasti laris. Pasanglah belajar lagu les itu. Sudah dipilih sampai 1 jam, gara-gara Rp1.000 gak jadi, senyum terus. Nah, kesabaran. Tapi rata-rata yang jualan, percuma kau datang, kau kesini gak ada uang. Kurasa mau mencurinya kau ya, mau menipunya kau, mencoknya kau ya. Sudah kau berjam-jam sampai cari ini berapa ini bu sekian, berapa ini bu sekian, tapi tak jadi kau beli. Manusia kau tahu atau apa, atau hantu? Memang kau dasar manusia tak punya otak. Dia akan ngomong satu kepala desa, jangan jualan itu si Rene ini. Jangan kau beli ke situ. Cakap. Mulai dari wajah kita dimulai dalam doa, lembut. Apalagi kita orang Batak susah lembut, harus latihan. Harus latihan. Bayangkan, latihan. Gak apa-apa ya Bu, kudoakan ibu banyak rezeki satu ini supaya ibu tak baik. Ya Bu, maaf ya Bu. Jemaat terus. Tapi malam itu kapan gak kira-kira? Lembut makin di toko-toko, gak ada lembut. Cintai, sayangi pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pribadi yang cakap bekerja seperti Sadrak, Abednego dan Daniel. Yang kedua dikatakan tadi dalam ayatnya yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel ini adalah orang yang sudah cakap bekerja. Tetapi Raja Nebukadnezar memberikan pelatihan, pembelajaran bagi mereka selama berapa tahun? 3 tahun. Jadi untuk kita cakap bekerja, tentu pribadi yang terus belajar, terus belajar, mengembangkan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita tak belajar, tak bisa. Jujur Pak Gembala, dulu beberapa tahun lalu, hanya sekitar 3 bulan Pak Gembala lulus jadi seorang YouTuber yang belum bergaji. Lulus dari YouTube, 1000 subscribe, 4000 jam tayang, sekitar 3 bulan. Itu pencapaian yang wah, karena Pak Gembala belum orang yang terkenal. Tapi setelah itu, dengar-dengar Atta Halilintar bisa dapat RM per bulan dari YouTube. Kepingin. Tapi Pak Gembala tidak mengasah, terus belajar. Karena apa? Karena Pak Gembala kadang hanya memposting khotbah. Pengkhotbah jutaan seluruh dunia bisa diposting lewat YouTube. Bagaimana pendeta yang senturi khotbahnya masih pas-pasan, nggak didengar orang. Tapi bisa nggak? Bisa. Tuhan beri aku karunia membangkitkan orang mati. Pada waktu membuahkan orang mati, posting itu pasti mungkin miliaran yang menonton, bisa mendapat 1 miliar hanya beberapa menit. Ya, cobalah kalau ada contohnya pendeta mendoakan orang mati bangkit kembali, hampir seluruh dunia akan menonton itu.
Tapi kalau ecek-ecek, oh pendeta sesat, pendeta masuk neraka, pura-pura mati di luar dan bagi, gak betul-betul mati. Ada pernah itu seperti itu. Yang di luar kan pura-pura mati, ternyata diselidiki pendetanya masuk penjara. Karena di luar kan itu pura-pura mati, pura-pura mati, ya, supaya terkenal. Karena YouTube ini kan yang aneh-aneh yang cepat terkenal, yang normal-normal susah. Saya pernah kecewa membuka YouTube, memancing, dapat ikan berkepala manusia. Penasaran kita kok dari awal sampai di mana nih berubah kepala. Ternyata tidak ada kuntilanak, si pembuat itu. Memang yang menonton jutaan, karena orang penasaran. Oh Tuhan, kalau menonton seperti ini hamba Tuhan, apa nggak masuk neraka itu? Makanya yang aneh-aneh, karena yang aneh-aneh itu sudah dibukai orang. Perhatikan, ikan yang dipancing nanti persis kepalanya seperti kepala manusia. Siapa yang nggak suka menonton itu? Penasaran. Sampai bolak-balik kita tonton. Di mananya kepala ikan itu, kepala manusia? Ternyata tidak ada. Hal-hal seperti itu tidak boleh. Ya, itu namanya bisnis disertai dengan penipuan. Itu kan cakap. Nah, jemaat terkasih, belajar. Jadi untuk menjadi cakap itu enggak instan. Untuk sukses, untuk hebat itu enggak instan. Enggak seperti membalikkan telapak tangan langsung terjadi. Butuh proses. Makanya terus belajar. Sekarang modelnya seperti ini. Contoh seperti orang berjualan. Belajar. Model baju yang diminati zaman sekarang seperti apa? Oh begini. Anak-anak seperti ini. Remaja seperti ini. Opung-opung seperti ini. Begini. Belajar. Ini yang dijual zaman orde lama sama pakaian. Siapa mau engkos? Oh belajar. Sama seperti baju lebaran, baju hari Natal. Kalau yang samanya modelnya tahun lalu dengan tahun sekarang, orang pakai baju yang lama berhari Natal. Tidak ada, tidak model-modelnya baru. Kira-kira seperti itu. Makanya belajar. Bagaimana bisa jadi orang yang cakap? Belajar. Karena dengan belajar kita semakin dipacu untuk meningkatkan kinerja kita. Ya, belajar itu butuh waktu. Belajar untuk memperlengkapi diri. Jangan kita pikir orang-orang yang terkenal itu gak belajar. Contoh seperti seorang presenter itu bisa sampai menghabiskan banyak uang untuk belajar. Dan kita pikir dia hebat begini-begini, gak belajar. Kalau acara seperti ini, pakaiannya seperti apa, dasarnya seperti apa, sepatu seperti apa, sisiran rambutnya seperti apa. Belajar. Kalau model seperti ini seperti apa, kalau cara seperti apa, cara tutur katanya, fasihnya, cepatnya, lambatnya gimana. Belajar. Kayanya di mana. Sama seperti pemain sinetron. Jangan kira mereka mantap langsung sekejap. Bisa sampai berpuluh kali gagal latihan. Makanya ada sinetron dibuat tayangan ulangnya, ketawa dengan mereka. Karena dia lari terpeleset kakinya jatuh. Banyak, makanya belajar. Jangan kami mantap kali ya kan. Untuk nangis saja mereka butuh waktu berbulan-bulan. Untuk nangis. Bagaimana membuat wajah sedih? Ini ada orang wajah sedih, datang dari matanya tapi sukacita, ceria wajahnya. Harus belajar. Jadi semua harus belajar supaya cakap. Belajar untuk meningkatkan kemampuan.
belajar untuk memperluas wawasan, belajar untuk menghindari cepat merasa puas akan pencapaian yang sudah didapatkan, belajar untuk mempersiapkan diri masuk dalam dunia persaingan, belajar untuk mengupdate diri tentang kemajuan perkembangan dalam pekerjaan. Jadi belajar. Beda. Makanya banyak sekarang ini artis-artis yang hebat kadangkala sudah tenggelam. Dulu dia sangat terkenal, sekarang tidak kedengaran lagi. Karena sudah ada artis-artis hebat. Jadi kalau dia nggak belajar, bisa nggak laku. Suaranya nggak dia latih terus bagus, bisa nggak laku. Makanya ada banyak artis jadi berubah profesi, jadi bisnismen, jadi buka usaha. Karena apa? Karena dalam dunia keartisan sudah kurang laku, namanya sudah tidak bisa dijual. Kira-kira seperti itu. Belajar. Jadi jemaat terkasih, belajar supaya hidup kita nggak begitu terus. Dulu sekarang gitu terus, nggak naik tapi malah turun. Kenapa? Tidak belajar. Dulu BlackBerry saya ingat sangat terkenal, tapi perusahaan BlackBerry sekarang sudah tenggelam, sudah tutup karena tidak mengupdate. Sekarang yang hebat apa? Ya, Oppo, Samsung. Sekarang ada lagi handphone yang hebat, apa itu namanya? Yang mahal. Ya, update terus. Kalau ada paket Nokia udah lama itu hanya kupu-kupu sekarang ini, hanya menghubungi menerima. Apalagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih untuk kita, mana lagi dari mereka? Tak model lagi, tak zaman lagi seperti itu. Wah, itu dalam dunia teknologi ini ada persaingan. Belajar terus, belajar. Saya belajar terus. Ada seorang teman saya hamba Tuhan di Jakarta, sampai hari ini katanya mereka belum bisa beribadah secara tatap muka onsite seperti itu. Jadi dia masih online terus. Online. Pertanyaannya, dari mana berkat dia di Jakarta kalau pelayanannya online terus? Oleh kita ada persembahan persembuluhan dan yang lain-lain. Dan kawan saya ini belajar melayani lewat Facebook. Setiap pagi dia berdoa. Waktu dia memulai hanya 1-2 orang yang mengikuti. Udah 2 dia berjam-jam, 1-2 yang mendengar. Tapi dia terus belajar. Dan saya lihat kemarin sudah hampir 50.000 jemaatnya di online. Di setiap dia berdua ada sekitar 50.000 yang mendengar. Wah, karena sudah bertahun, sekitar 3 tahun, hampir memasuki 4 tahun masa COVID ini. Dia belajar terus, banyak. Dan tahukah jemaat Tuhan, dia sangat diberkati lewat pelayanan di Facebook secara langsung. Ada dari Amerika, ada dari mana-mana, Papua, yang selalu ikuti dia. Tersentuh dengar khotbahnya, doanya, tidak sedikit yang kasih transfer berkat. Sehingga dia sangat diberkati sekarang. Diberkati. Wah, diberkati. Bayangkanlah 50.000 yang mendengar, katakanlah Tuhan yang mungkin 100 yang memberkati. Wah. Jadi orang yang cakap bekerja itu
apakah dalam melayani Tuhan dia harus mengikuti proses belajar. Dan dia harus terus belajar supaya yang menonton ini ya tetap setia. Dan salah satunya rahasianya setia. Dia bagi setia. Coba kalau absen sekali dua kali, mungkin langsung turun bagaimana. Apalagi sekali seminggu, habis. Jadi terus belajar. Amin. Amin jemaat Tuhan. Jadi hidup kita nggak susah-susah terus begini. Hidup kita nggak seperti ini terus dari dulu. Memang kita bekerja, tapi tidak cakap. Tidak cakap. Begitu terus. Penghasilan, pemasukan begitu terus. Pendapatan begitu terus. Karena apa? Kita merasa puas, sudahlah yang penting dapat uang hari ini. Memang hidup kita begitu terus. Tapi kalau kita mengalami ketidakmustahilan ini, harus cakap bekerja. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Kalau mereka tidak cakap bekerja, tidak mungkin jadi pekerja di istana raja. Bahkan menjadi nomor 2-nya raja di kerajaan bangsa lain. Tidak mungkin. Tapi karena kehebatannya, kepintarannya dalam bekerja dipercayakan hebat. Tidak ada orang di istana ini, di kerajaan ini sehebat kau. Kaulah yang menangani. Kaulah wakilku. Kaulah pemimpin di sini. Yang Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang hebat. Dari tadinya pelayan makan dan minum raja, pegawai biasa. Tapi karena mereka cakap bekerja, naik level. Sama seperti seorang pegawai atau guru, golongannya kecil rendahan. Karena dia cakap bekerja, naik sampai level tertinggi. Hebat. Sementara guru yang lain terus jadi guru. Dari masuknya sampai matinya hanya di situ terus. Kenapa yang lain bisa? Apa bedanya? Kita punya Tuhan sama. Karena apa? Kita yang membuat kita seperti nyaman. Yang penting bisa makan hari ini. Ya sudah. Jadilah seperti yang kau imani terjadi kepadamu, kata Tuhan. Kalau kau hanya pas-pasan makan, ya sudah. Tapi tidak masuk ke level mengalami ketidakmustahilan, ya sudah. Yang terakhir, yang ketiga, jemaat terkasih. Cakap bekerja. Pribadi yang optimis untuk menuai hasil pekerjaan. Jadi orang yang cakap bekerja, dia optimis, dia yakin, dia percaya sepenuhnya. Satu saat aku akan menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang menikmati kebahagiaan di balik pekerjaan. Aku punya bisa seperti ini, aku bisa beli ini, bisa bawa keluarga jalan-jalan. Mau kemana? Ke Bali, ke Bali, ke Israel, bahagia. Dia optimis. Aku akan nanti bisa punya rumah seperti ini. Karena lewat pekerjaan ini. Ya. Ada Margas yang peduli anak kecil di Silanggo apa? Oh, di Simpang apa? Simpang Muara Keberanian. Namanya Tandika Syirki. Kecil. Kalau nggak salah dia sekarang kelas 4 SD. Sekarang ya, tapi waktu dia jadi seorang apa nih, termasuk YouTuber, tapi sering disiaran langsung di Facebook. Dia sekarang jadi orang yang terkenal. Kita nilai. Bahasa Indonesia pun masih belum terkenal.
Jadi ada 5 harimau pulang, tadaman menang, nah itu. Bahasa Indonesia belum ngerti tadi. Tapi itu yang membuat dia menarik. Dan sekarang dia, waduh, dipanggil oleh orang-orang hebat di bangsa. Hanya ngomong, pintar dia lagi. Dia pergi ke polak ke ladangnya. Nah, beginilah saya kerja. Sama dong mau tuh, opak. Macam-macam lagi. Tapi menarik. Dia pintar. Jadi cara dia ngomong itu, dia latih sampai dia cakap. Ternyata dia sekarang sudah diberkati luar biasa. Bayangkan anak kecil sudah punya mobil. Kita sampai ke begini belum punya mobil, dia masih segini belum punya mobil. Coba, hanya model itu. Karena apa? Cakap. Cakap. Kalau dia nggak belajar, mungkin sampai kapanpun sedang dia tak punya apa-apa. Karena perjalanan kisah keluarga orang tuanya menyedihkan. Tapi dengan itu dia, ditambah lagi abangnya bernama Iwin Senturi, malah dia terus mengajar dia terus. Kemarin datang sepen Paris, jadi tulang si batu bom, songnya berdiri pulang. Tidak nih, sepatu apa juga Rio. Saya berdiri pulang. Sampai Pak Omar Paris bagi dia. Oh, kalau dipanggil contohnya Pak Omar Paris kecil bagi dia kasih 50 juta sama 100 juta, kecil kali. Kenapa? Karena dia apa? Cakap. Wah, belajarlah jemaat Tuhan. Amin. Apakah jemaat terpanggil jadi seorang YouTuber? Belajarlah. Siapa tahu jadi pemeran. Ya, memahami dunia internet, jemaat kita pun sudah ada pendengar yang diberkati. Ya, hanya dari internet dia belajar. Ya, dapat berkat terus. Dia belajar hanya di tempat tidur bisa dapat uang sekarang. Berjualan pun sampai potong kaki di kamar bisa sekarang ini. Ya, bisa. Asal cakap dibutuhkan keahlian. Jadi menikmati hasil. Jadi pribadi yang optimis untuk menuai hasil pekerjaannya. Menikmati hasil yang memuaskan dan membahagiakan. Saya baca ayat-ayat ke-19 dari pasal 1. Bercakap-cakap dengan mereka di antara mereka sekalian, itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Bercakap-cakap dengan raja, dekat dengan raja. Kenapa? Karena dia cakap. Menikmati hasil bukan saja pas-pasan, tetapi sampai berkelimpahan dan menjadi kaya raya. Menikmati hasil yang dapat dibagikan kepada orang lain. Rindu gak jemaat Tuhan jadi saluran berkat bagi banyak orang? Amin. Ya, saya lihat di episode kemarin orang-orang yang diberkati, ya, di daerah tertentu di bangsa ini. Saya lupa di daerah mana. Mereka tabung uang dari atas rumahnya. Sehingga ramai orang berburu uang receh-receh, uang kertas, mulai dari 2.000, 5.000, 50.000, 100.000. Tabung. Berebutan orang mengambil. Ya, dalam hatiku, wah, ini sudah mengalami kelimpahan berkat. Wajarlah dia menjadi berkat. Tapi kalau orang susah bisa nggak tahu uang itu? Tahu kertas-kertas uangnya dia. Oh, tapi uang-uangan. Siapa mau? Oh, kita buat pengumuman selalu datanglah ke rumahku. Aku akan nanti dapatkan uang dari atas rumahku.
Mau uang 100.000, 50.000, tapi uang-uangan. Orang bilang orang sibuk kali. Orang susah mana mungkin seperti itu. Ya, kita rindu bukan hanya kita menikmati berkat yang kita dapat, tapi kita bisa membagikannya kepada orang lain. Berbagi. Saya tutup dengan sebuah kisah seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil disuruh mamanya menjual kue buatan mamanya. Dia masuk ke sebuah restoran. Begitu si anak kecil ini melihat ada seorang bapak mau makan, dia langsung tawarkan, "Pak, kue Pak." Sambil makan, "Pak, bisa pakai snack-snack kecil." Si bapak itu bilang, "Wah, saya lagi makan, jangan bilang." Si anak kecil ini duduk di luar restoran itu. Dia lihat si bapak itu sudah selesai makan. Dia masuk lagi, "Pak, tolong Pak, beli kue saya Pak. Saya sudah kenyang." Dia balik lagi keluar, mau membayar. Datang lagi anak kecil ini, "Tolong Pak, belikan kue saya Pak, belum ada yang laku untuk membantu kehidupan keluarga kami Pak." Jadi si bapak yang kaya ini, daripada direpotkan si anak kecil ini, dia tariklah uang dari dompetnya, dia kasih. "Nah ini, gak usah saya beli kue, ini uang, ambil saja." Si kaya ini merasa anak kecil ini bahagia. Tapi begitu orang kaya yang si bapak ini keluar dari restoran itu, si anak kecil itu kasih uang yang dikasih si bapak itu ke pengemis di depan restoran. Lalu si bapak itu, "Nak, sini. Kenapa kamu saya kasih uang tidak mau? Malah kau kasih ke orang. Kenapa?" "Begini Pak, saya diajarkan orang tua saya untuk tidak jadi pengemis. Mama saya selalu ajarkan saya makan dapat uang dari hasil pekerjaan. Itu bukan pekerjaan saya, itu pemberian Bapak. Saya kasih ke Bapak. Dia lebih membutuhkan. Saya tidak pernah diajarkan oleh mama saya untuk saya mengemis, tapi saya diajarkan menjual kue buatan Bapak. Seberapa pun itu hasilnya, kamu dapat beli." Mendengar kata-kata anak kecil itu, si bapak ini terpukul. Jangan anak seperti. Lalu dia bilang, "Hitung semua jualan berapa?" Bapak borong semuanya. Lalu dia kasih uang, dia beli kue semuanya. Begitulah cara anak kecil ini berjualan, sehingga dia sangat diberkati karena ada kecakapan, kegigihan untuk dia berjualan. Itu salah satu contoh kecil seorang anak kecil cakap berjualan dan membuat dia diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.